Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Tata. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tema makhluk hidup dan lingkungannya dengan subtema manusia sebagai makhluk hidup dan sosial. Untuk mata pelajarannya yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Meskipun terbatas ruang, tak membuat kita kehilangan motivasi untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana suatu mahfuzat yang sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Hayo, pasti ada nih yang suka nyeletuk, Bunda, kenapa sih mesti mengarungi samudra untuk menuntut ilmu? Bukannya yang bisa dikarungi itu cuma beras ya? Memangnya sebesar apa karungnya hingga bisa mengarungi samudra yang sangat luas? Bunda, kenapa ilmu dituntut? Bukannya mereka nggak salah ya? Kan kita membutuhkan ilmu, kenapa malah mau menuntutnya? Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran cerdas yang ingin kalian ajukan karena butuh jawaban yang sebenarnya kalian hanya ingin mengulur waktu agar tidak segera dimulai pembelajarannya. Tenanglah wahai anak-anak manis sekalian, seperti biasa kita akan belajar sambil bermain. Ingat ya, belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar. Seperti yang kemarin sudah kita kupas, bahwa hidup harus ada prioritas. Bahwa hidup mesti ada skala prioritas. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bunda akan memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmahu. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Bunda ingin mengingatkan lagi kepada kalian mengenai materi kemarin yang sudah Bunda ajarkan, yaitu mengenai skala prioritas. Nah, menurut 7R Recovery ada 4 yang tiap harinya menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur waktu. Apa saja? Apakah masih ada yang ingat? Ayo. Ya, betul sekali. Jadi, keempat hal itu yang pertama yaitu hal penting dan mendesak. Yang kedua, hal penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, hal yang tak penting tetapi mendesak. Yang keempat, hal tak penting dan tidak mendesak. Ya, terima kasih bagi yang masih mengingat materi kemarin. Bunda apresiasi kalian. Ya, terima kasih bagi yang masih mengingat materi kemarin. Bunda apresiasi kalian. Ayo kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Hore. Nah, setelah memahami materi kemarin, tanpa ditunda-tunda lagi, mari kita fokuskan pada materi hari ini, yaitu pelajaran IPA dan IPS dengan topik manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Agar lebih semangat lagi dalam belajar, Bunda telah menyiapkan kuis melalui aplikasi Quizizz ya. Nah, kalian silahkan login Quizizz-nya dan masukkan kode yang sudah Bunda cantumkan di WA grup kita ya. Nah, kalian silakan mengisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan pemahaman kalian mengenai materi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kenapa? Karena jujur adalah hal yang utama, takut pada Allah adalah caranya. Mengapa kita mesti jujur? Karena Bunda ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian.
dan di bagian mananya yang tidak mengerti. Dengan itu, Bunda akan melakukan evaluasi diri dan juga akan mengajar dengan lebih ekstra lagi sampai kalian memahami. Jika kalian tidak jujur, alias meminta bantuan ke teman atau malah menyalin jawaban teman, yang pasti selain kalian berdosa, kalian juga membohongi diri sendiri dan tentu itu akan merugikan diri sendiri. Jadi di sini Bunda mohon untuk kejujuran kalian ya, walaupun kalian juga belum paham tidak apa-apa, nanti kita bahas lagi bersama sampai kalian betul-betul paham. Nah, kalau tadi Bunda memberikan kuis untuk melihat kembali apakah kalian masih ingat dengan materi kemarin, maka sekarang Bunda akan memberikan kode kuis yang baru, yaitu mengenai materi kita hari ini. Silahkan kalian isi kuis ini dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan pengetahuan kalian sebelum Bunda ajarkan materi kita pada hari ini. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Yang kedua, apa saja yang termaksud unsur-unsur makhluk hidup. Yang ketiga, jika ada makhluk hidup, maka adakah benda mati? Yang keempat, bagaimana bisa di alam ini terdapat makhluk hidup dan benda mati? Yang kelima, siapakah pencipta dari makhluk hidup dan benda-benda mati? Selanjutnya, apabila kalian semua sudah menyelesaikan kuis, maka silahkan membaca teks bacaan pada halaman 111, yaitu lingkungan hidup yang asri. Dan kalian boleh menggarisbawahi informasi yang penting yang kalian temukan dalam bacaan. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Nah, untuk jawabannya itu bisa kalian tulis di kertas terlebih dahulu di buku kalian masing-masing. Setelah itu, Bunda meminta tolong kepada kalian untuk di-scan. Oke, di-scan seperti tugas-tugas sebelumnya. Setelah di-scan, kalian buat dalam bentuk PDF dan segera kumpulkan di Google Classroom. Nanti akan Bunda koreksi. Ada sekitar 7 pertanyaan yang Bunda ajukan. Silahkan kalian tulis dan nanti di-scan ya. Nah, sekarang Bunda akan kita bersama-sama membaca kembali bacaan lingkungan hidup yang asri, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan. Nah, kalian menuliskan poin-poin pentingnya saja mengenai bacaan, terutama mengenai manusia sebagai makhluk hidup yang ternyata juga merupakan makhluk sosial. Seperti itu. Jadi, ternyata manusia itu selain makhluk hidup juga sebagai makhluk sosial. Setelah ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang sudah tahu apa itu lagunya? Bunda kasih kisi-kisinya ya. Bunda kasih clue. Jadi lagunya itu berhubungan dengan makhluk hidup, berhubungan dengan pencipta makhluk hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga berhubungan dengan makhluk sosial. Adakah yang sudah tahu lagunya? Oke, Bunda kasih clue lagi. Kalau penyanyinya itu Sulis. Siapa sih yang nggak tahu Sulis? Penyanyi religi ternama. Ada yang tahu? Ya, benar sekali, dengan lagunya yang berjudul Zikir Anak. Nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Dan juga nanti Bunda yang akan memimpin pada saat kita menyanyi. Dan saat kita menyanyi, anak-anak Bunda persilahkan untuk berdiri bersama-sama di depan layar handphone atau laptopnya. Dan kita akan menyanyi bersama. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan
Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhan. Nah, ternyata lagu Sulis yang berjudul Zikir Anak tadi itu sudah membahas apa yang ingin Bunda sampaikan kepada kalian, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha segalanya. Allah yang telah menciptakan kita, manusia. Allah juga yang telah menciptakan kucing. Tahu kan kucing? Apakah di sini ada yang suka kucing? Tentu semua orang Bunda rasa suka kucing ya, walaupun mungkin ada yang tidak suka karena alergi mungkin ya. Nah, Allah yang menciptakan kucing, Allah juga yang menciptakan kelinci, semua hewan, semua tumbuhan itu Allah yang menciptakan. Bahkan bumi sebesar ini, langit seluas itu, Allah yang menciptakan. Tadi kan seperti yang sudah disampaikan kan oleh lagu tadi yang telah kita nyanyikan, bahwa yang menciptakan alam semesta dan seisinya itu Allah. Berarti apa-apa saja yang termasuk dalam alam semesta dan seisinya itu berarti Allah yang menciptakan. Tentu sangat hebat, bukan Allah ini? Ternyata selain sebagai makhluk hidup, manusia itu juga merupakan makhluk sosial. Ya, benar sekali. Jadi makhluk sosial itu ialah makhluk yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi misal ya Bunda, meskipun Bunda yang mengajari kalian, tetapi ada saatnya Bunda itu membutuhkan kalian. Coba pikir, sekalipun ada Bunda sebagai pengajar atau pendidik, kalau tidak ada kalian, lalu siapa yang mau diajar? Berarti kan Bunda membutuhkan kalian. Begitupun juga kalian membutuhkan Bunda. Bahkan contohnya saja misal di rumah ya, pasti kalian semua membutuhkan ibu, pasti kalian semua membutuhkan peran ayah, seperti itu kan. Pasti kalian semua berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itulah yang membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya butuh bantuan orang lain. Beda dengan Allah yang merupakan makhluk yang tidak membutuhkan pertolongan. Manusia berbeda dengan Allah. Itulah mengapa kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena sombong merupakan pakaian Allah. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum Bunda menyudahi kegiatan kita pada hari ini, Bunda ingin kalian mengisi kegiatan yang nantinya kalian tulis ya, dan juga akan Bunda koreksi setelah kalian semua mengumpul. Yaitu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa saja hal yang menarik yang kalian semua dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Yang ketiga, tantangan apa saja yang kalian temukan dan mesti kalian hadapi ketika kalian bersama-sama belajar pada hari ini? Dan selanjutnya kita akan langsung menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang waktunya kita untuk operasi semut. Pada operasi semut ini, seperti biasa, kalian harus melihat dan meneliti apakah ada sampah di sekeliling kalian, dan jika ada, silahkan dibuang ke tempatnya, yaitu kotak sampah. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Untuk doanya hari ini Bunda ya yang memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya, dan juga sangat antusias. Semoga besok kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk belajar bersama kembali. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, Bunda mohon maaf, dan kepada Allah Bunda mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.